Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bertemu di mata kuliah Kalkulus 1 bersama saya Didi Junaidi, dosen Teknik Industri Universitas Mercu Buana Jakarta. Baik, kita kembali ke pertemuan keempat ya untuk Kalkulus 1 ini tentang yang akan kita bahas adalah sistem koordinat dan garis lurus. Ya, sebelum kita mulai, kita lihat terlebih dahulu outline ya dari pertemuan kita kali ini. Pada pertemuan yang lalu atau sebelumnya kita sudah bahas mengenai pertidaksamaan linear dan nilai mutlak. Nah, pada pertemuan kita kali ini yaitu mengenai diagram sistem koordinat dan garis persamaan garis lurus. Ya, apa itu diagram kartesius? Apa itu titik koordinat? Apa itu gradien? Bagaimana kita menentukan persamaan garis lurus dan bagaimana sifat-sifat garis lurus akan kita bahas ya pada pertemuan kali ini. Baik. Diagram kartesius ya mungkin kalian sudah pernah mengenalinya ya ketika di SMA atau di SMK ya. Saya kira ini sudah ya. Diagram kartesius itu seperti ini, terdiri dari garis dengan sumbu X dan kemudian di sini ada garis merupakan yang ada di tengah secara vertikal ini adalah sumbu Y. Nah, di sini ada kamar ya atau ada kuadran. Ya, di sini ada kuadran 1 itu X dan Y. Kemudian kita ke kiri, di sini ada kuadran 2 min X, Y. Kemudian kuadran ketiga ke bawahnya ini adalah min X, min Y. Kemudian ke kanan ini adalah kuadran 4 X, min Y. Nah, apa itu sih kok titik koordinat? Nah, ini titik koordinat ya. Ini ketika ini ada di kuadran berapa? Ini adalah di kuadran 1 ya. Ini adalah di kuadran 1, maka di sini 4,5. Maka kita tarik ini 4 ya. Kemudian ini adalah apa? Nilai X-nya. Kemudian kita tarik ke 5 ya, ini adalah nilai dari Y-nya. Maka koordinat dari titik ini ya, maka adalah 4,5. Ini di kuadran 1. Nah, kemudian kita lihat di kuadran 2. Ya, titik koordinatnya ya selalu apa? Selalu dimulai dari X ya. Nah, ini adalah negatif 7 ya. Kemudian di sini ada 2. Jadi di sini yang tadi di penjelasannya sebelumnya, di slide sebelumnya ini ada min Y, min X, Y, yaitu di sini maka min X-nya adalah negatif 7 ya. Kemudian di sini adalah Y-nya adalah 2. Kita ke bawah, ini adalah kuadran ketiga ya. Kuadran ketiga di sini ingat bahwa yang tadi di slide sebelumnya adalah min X, min Y ya. Min Y. Maka di sini berapa? Nilai X-nya. Nilai X-nya adalah negatif 3 atau min 3 ya. Kemudian lihat Y-nya. Y-nya adalah negatif 5. Sehingga titik negatif 3, negatif 5 ini adalah di posisinya di sini. Selanjutnya kita ke kanan kuadran 4 ya. Kuadran 4 di sini ya. Di sini kalau di slide sebelumnya apa ini? Kalau kita bisa tulis di sini koordinatnya, ini adalah X, min Y. Ya.
Oke, berapa nilai X-nya? Nilai X-nya adalah 8. Berapa nilai Y-nya? Y-nya adalah negatif 4. Maka titik koordinat ya 8, negatif 4 adalah posisinya di sini. Baik. Selanjutnya, nah kalau tadi adalah titik-titik koordinat, apakah itu di kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Nah, apa sih sistem koordinat? Ya. Nah, sistem koordinat ini dia dikatakan sistem itu maka di sini adalah kumpulan dari titik-titik koordinat. Ya, di sini kan ada titik nih. 1, di sini 2, di sini 3. Ini ada 3 titik. Maka inilah yang disebut sebagai sistem koordinat. Nah, sehingga kita bisa mengetahui ya, sehingga kita bisa mengetahui jarak antar titik. Nah, di sini ya. Kita tuh pengen tahu sih jaraknya berapa. Nah, ya ini kita bisa menggunakan rumus. Rumus ya ini D ya. Kita seperti biasa notasi jarak itu biasanya D ya, distance. Ya, jadi D di P1. Jadi jarak P1 ke P2 itu adalah rumusnya akar dari ya X2 min X1 kuadrat ditambah ini Y2 min Y1 kuadrat. Jadi ini sebenarnya jarak juga kan. Jadi jarak ini ke sini dikuadratkan ditambah jarak ini ke sini ya, kemudian dikuadratkan. Sebetulnya kan logikanya seperti itu. Sehingga kita bisa menentukan garis miringnya ya. Jadi kita bisa menentukan garis miringnya atau dalam hal ini di dalam sistem koordinat ini kita bisa menentukan jaraknya. Oke, kita masuk ke contoh ya. Jarak titik P 2,2 ke titik Q 5,6. Nah, ini jelas ya. Di sini jelas bahwa ada berapa? Ada 2 titik. Ya. Ada 2 titik ya. Kemudian kita bisa menentukan ya. Ya, di sini ada jarak ada titik 2,2 dan 5,6, maka kita bisa menentukan jaraknya adalah sama dengan 5. Nah, kita masuk ke gradien dan persamaan garis lurus ya. Ya. Ini adalah gradien. Ya, gradien itu kalau tadi adalah sistem koordinat ya. Nah, kalau dalam hal ini adalah kita sudah berkaitan dengan garis ya. Di sini ada yang garis biru ini menunjukkan ini adalah persamaan garisnya ya. Atau kemiringan garis yang melewati 2 titik. Ya. Nah, ini kita bisa dengan rumus itu M sama dengan Y2 ya. Jadi Y2 dikurangi Y1 ya dibagi dengan X2 dikurangi X1. Ini adalah gradiennya, kemiringan garis. Ya, sehingga contohnya seperti ini, maka kita bisa mendapatkan nilai gradiennya. Ya, jadi perbedaannya kalau tadi yang pertama tadi ada titik ya, titik-titik dari koordinat, kemudian naik lagi ke sistem koordinat ya, itu adalah jarak antar titik, kemudian gradien adalah kemiringan garis. Jadi kemiringannya berapa sih gitu ya. Nah, itu kita bisa menggunakan rumus ini. Kemudian kita masuk ke dalam persamaan garis lurus ya, tadi gradien, yang sekarang persamaan garis lurus ya. Terdapat, nah ini kalau persamaan garis lurus itu biasanya ditulis ya Y sama dengan MX ditambah C, di mana X dan Y itu adalah variabelnya, kemudian M adalah gradien, kemudian C adalah konstanta. Terdapat 2 kasus ya untuk menentukan persamaan garis lurus ini. Menentukan garis lurus jika diketahui gradien yang tadi rumusnya tadi M ya.
Atau menentukan garis lurus jika diketahui 2 titik. Jadi biasanya bisa diketahui 2 titik atau ada nilai gradiennya. Nah, kita masuk ke dalam rumus persamaan garis lurus ya jika diketahui gradien dan 1 titik. Ya, jika di 1 titik itu menunjukkan x1, y1 dengan kemiringan m, maka rumus persamaan garis tersebut adalah y dikurangi y1 sama dengan m dikali x min x1 ya. Jadi contoh tentang persamaan garis yang melewati titik A negatif 5,2 dengan kemiringan M sama dengan 3, ya kita tinggal substitusikan ke dalam rumus ini. Ya, ke dalam rumus ini kita substitusikan nilai dari M ya, di sini M sama dengan 3. Kemudian ini adalah nilai X-nya negatif 5, kemudian ini adalah nilai Y-nya adalah 2. Ya, maka kita bisa masukkan Y dikurangi 2 sama dengan M-nya adalah 3 dikali X min nilai X1-nya adalah negatif 5, maka hasilnya adalah Y sama dengan 3X ditambah 17. Jadi persamaan garis lurus yang melewati titik ini, negatif 5,2 ini adalah Y sama dengan 3X ditambah 17. Berikutnya kita masuk ke persamaan garis lurus yang diketahui 2 titik. Ya, ini adalah rumusnya Y dikurangi Y1 dibagi Y2 dikurangi Y1 sama dengan X min X1 dibagi dengan X2 dikurangi X1 ya. Jadi kalau kita memiliki atau diketahui 2 titik ya, maka kita bisa menentukan persamaan garis lurusnya ya. Nah, ini ada contoh persamaan garis yang melalui titik 4,3 dan negatif 4, negatif 2, maka kita tinggal substitusikan saja ya nilainya. Ini adalah menunjukkan apa? X1, Y1. Di sini menunjukkan X2, Y2. Ya, kita tinggal substitusikan nilainya ke dalam persamaan ini ya. Ya, rumus ini kemudian kita substitusikan hasilnya gitu menunjukkan Y sama dengan 5/8X ditambah setengah. Nah, kita bisa mempelajari terkait dengan sifat-sifat garis lurus ya. Jika garis lurus ya yang sejajar dengan sumbu X seperti di gambar ini, maka gradien, ini bukan gradien ya, maaf, ini gradien. Gradiennya adalah M sama dengan 0 ya. Kemudian apabila garis lurus yang sejajar dengan sumbu Y, ya tadi kebalikannya, kalau ini adalah sejajar dengan sumbu X, kalau ini sejajar dengan sumbu Y, ini sumbu Y-nya dia sejajar, maka nilai M-nya itu sama dengan 1. Nah, apabila dua garis lurus yang saling sejajar, ya ini seperti ini, dua garis lurus yang saling sejajar, maka nilainya adalah sama gradiennya. Ya, apa nilai gradien di M1 maupun di M2, maka dia nilainya sama. Nah, kemudian apabila dua garis lurus yang saling tegak lurus seperti ini di gambar ini, dia saling tegak lurus, di sini ada 90 derajat, maka nilai M2 itu sama dengan negatif dari 1/M1. Jadi nilai gradien yang garis yang keduanya itu adalah sama dengan negatif dari 1 per nilai gradien nilai gradien garis ke satunya. Ya. Kemudian yang berikutnya, dua garis lurus yang saling berpotongan ya, seperti ini gambarnya. Jika dua garis lurus saling berpotongan, maka gradien M1 dengan gradien M2 itu adalah tidak sama dengan. Ya. Kemudian apabila dua garis lurus yang saling berimpit, ini nih saling berimpit. Ya. Ini adalah A ya, yang merah. Kemudian yang biru ini adalah B. Dia saling berimpit. Maka nilai M1 dibagi M2 itu sama dengan C/K. Ini menunjukkan konstanta.
ya. Jadi ini adalah nilai gradien yang pertama ya. Kemudian ini adalah nilai gradien yang kedua. Kemudian ini adalah konstanta C ya, konstanta dari yang pertama ya, ini nilainya. Kemudian ini adalah nilai dari konstanta yang kedua. Nah, ini ada contoh persamaan garis ya. Di sini ada contoh persamaan garis. Ini kita ada titik ya. Negatif 2, negatif 4 dan sejajar ya, di sini. Dan sejajar dengan persamaan garis lurus 3x ditambah y dikurang 5 sama dengan 0 ya. Maka kita bisa tahu nih persamaan garis lurusnya yaitu y sama dengan negatif 3x ditambah 5 ya. Oke. Karena ini y-nya di sini sebelah kiri ya. Y-nya ini sebelah kiri, maka dia ke kanan, pindah ruas ya. Ini adalah positif 5, kemudian karena dia pindah ruas maka negatif 3x. Maka kita bisa ketahui M1-nya adalah sama dengan negatif 3. Ya. Kemudian pada garis lurus kedua sejajar dan persamaan garis lurus ke-1, maka M2 sama dengan M1. Sehingga karena dia sejajar sesuai dengan sifat yang tadi, jika sejajar itu maka nilai M1 sama dengan M2 atau M2 sama dengan M1, yaitu sama dengan negatif 3. Persamaan garis lurus kedua juga melewati titik negatif 2, negatif 4. Sehingga kita tinggal substitusikan. Ya, kita punya satu titik. Maka digunakan rumusnya ini. Ya, maka persamaannya itu untuk titik negatif 2,4 dan sejajar dengan persamaan garis lurus ini, maka garis yang berikutnya adalah Y sama dengan negatif 3x min 10. Ya, baik. Terima kasih atas perhatiannya ya. Pertemuan keempat kalkulus 1. Saya Didu Junaidi mengucapkan terima kasih atas segala perhatiannya dan semoga dalam pertemuan materi yang disampaikan pada pertemuan 4 ini bisa bermanfaat bagi para pemirsa ya, terutama mahasiswa Teknik Industri Universitas Mercu Buana yang mengambil mata kuliah kalkulus 1. Terima kasih, sampai bertemu kembali di pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.